Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan keuntungan di sini? Nah, ini soalnya sangat sederhana sekali ya teman-teman. Langkahnya cukup seperti ini. Nah, kita juga menyerang ke sini, menambah penyerangan. Artinya di sini kita lihat di putih itu penyerangan ada 2, yang menjaga itu hanya 1. Nah, dengan seperti ini jika yang menyerang 2, yang menjaga hanya 1, kita bisa mengambil keuntungan, kita bisa dapat keuntungan. Kalau dia bergerak, kita langsung makan aja. Kalau tidak, kita makan pakai benteng. Ya, seperti ini. Kalau dia bergerak ke sini, kita tinggal makan benteng. Ya, kalau dia bergerak ke sini pun, kita juga tinggal makan benteng. Kita unggul 1 perwira. Kalau dia bergerak yang lain, contohnya dia pergi ke sini, ya kita makan aja. Kita makannya pakai benteng saja teman-teman. Kita melakukan pemaksaan agar benteng dia nggak ada. Artinya kita tukar semua perwiranya. Kalau dia makan lagi, makan lagi. Di sini kita sudah menang karena hitam tidak mempunyai perwira sama sekali. Dan kita ada perwira 1 yaitu gajah, dan kita tinggal menang. Itu sangat sederhana sekali ya teman-teman soalnya, bisa dilihat dulu. Nah, kita lanjut ke soal kedua. Nah, ini bentuk bangunannya. Ini agak sedikit komplikasi teman-teman. Kita lihat posisi yang terpining sekarang yang mana. Di sini teman-teman, kita mempining gajahnya ke benteng. Benteng yang akan kita serang di sini teman-teman itu terbackup oleh bidak-bidak yang lain. Kita lihat benteng yang berada di peta C8 ini di backup oleh benteng yang berada di D8 dan gajah yang berada di D7. Ya, artinya nanti kalau seandainya gajah di sini bergerak atau pergi atau kita paksa untuk pergi, kita belum bisa memakan bentengnya. Kita belum bisa memakan benteng ini. Benteng ini kenapa? Karena di backup, ada 2 backup. Sementara kita yang menyerang cuma 1. Jadi kita tidak mungkin memakannya. Artinya kalau seandainya kita makan juga dengan kondisi yang sedang ada backupnya, itu artinya sama saja kita menukar, mengadu. Sementara dengan kondisi bangunan seperti ini, kita bisa saja mengambil keuntungan. Keuntungan itu bisa jadi perwira gratis atau tukar kualitas bisa saja ya. Tapi di sini dengan kondisi seperti ini, kita tujuannya mengambil benteng yang berada di peta C8 ini secara gratis, tanpa pertukaran. Bagaimana caranya? Caranya otomatis kita menghilangkan penjagaan-penjagaan yang ada di sini, teman-teman. Kita harus memaksa agar penjagaan di sini tidak ada lagi. Logikanya kalau seandainya benteng di sini dan gajah di sini tidak ada, kita bisa saja memaksakan pion kita ke sini, mengancam gajah. Sehingga kalau seandainya gajah diancam, sehingga gajahnya bergerak ke sini kek atau kemana kek, kita bisa mendapatkan bentengnya di sini. Kalaupun seandainya gajahnya makan kuda di sini, kita bisa saja memakan bentengnya dulu karena temposka. Ini dengan logikanya ini nggak ada ya teman-teman ya. Ini nggak ada logikanya. Kita bisa saja memakan benteng yang di sini dulu dan ska dulu, baru kita nanti makan gajah yang telah memakan ke sini tadi. Ya. Nah, permasalahannya sekali lagi, kita tidak bisa mendorong pion ke sini dikarenakan ada kuda juga yang menjaga di sini, teman-teman. Nah, kuda menjaga di sini. Kalau tiba-tiba kita mendorong pion ke sini, itu dipastikan akan dimakan oleh kuda. Nah, berarti sekarang kita harus memaksa agar penjagaan-penjagaan yang itu tidak ada, hilang. Artinya kita memaksa penjagaan tersebut tidak bisa lagi menjaga. Bagaimana caranya? Intinya itu teman-teman. Intinya itu yang menjaga di sini, kita harus menghilangkan penjagaan ke sini. Kita juga harus menghilangkan penjagaan ke sini. Kita juga harus menghilangkan penjagaan ke sini. Sehingga nanti kita bisa mendorong pion kita ke sini dan mendapatkan bentengnya. Gitu. Nah, clue-nya itu teman-teman. Nah, seperti biasa bagi yang ingin berimajinasi terlebih dahulu, silahkan di pause videonya dan coba imajinasikan apa langkah terbaik. Dan clue-cluenya tadi kan sudah saya berikan. Dan bagi yang penasaran, langsung saja kita lihat apa langkah terbaiknya. Oke, seperti clue yang tadi sudah saya bahas, kita harus menghilangkan penjagaan-penjagaan yang ada di sini, teman-teman. Ada 3 penjagaan yang harus kita hilangkan. Kita harus menghilangkan penjagaannya. Langkahnya adalah, pertama, kita bisa makan gajah dulu. Otomatis kalau seandainya kita makan gajah, dia akan makan lagi menggunakan benteng. Ya, artinya untuk penjagaan di bentengnya itu sudah tidak ada. Kita sudah menghilangkan 2 penjagaan yang ada menjaga di benteng. Sekarang kita lihat benteng di sini itu tidak ada penjagaan sama sekali, teman-teman. Nah, tidak ada penjagaan. Artinya kalau seandainya kuda ini tidak ada ya, kita bisa saja langsung sekarang mendorong pion.
mendorong pion, dan kita mendapatkan gajahnya karena gajah sekarang terpining mengarah ke benteng, teman-teman. Ya, benteng di sini pun tidak ada penjagaan. Berarti kita bisa mendorong pion kita ke sini. Ya, artinya kalau seandainya gajahnya bergerak, kita bisa mendapatkan benteng di peta C8 secara gratis. Nah, gimana langkahnya untuk memaksa menghilangkan penjagaan kuda di sini? Artinya kita makan saja kudanya. Makan kudanya, dia bebas mau makan pakai ini, mau makan pakai ini, kayak yang penting penjagaan di peta B6 ini sudah tidak ada lagi. Sebagai contoh, kita coba cek di sini, dia makan pakai pion. Baru saat sekarang ini kita sodok pakai pion. Ya, dia mau kemana? Mau ke sini, ya kita tinggal makan. Ya, nah, contoh dia ke sini, kita kan tinggal makan. Ya, nah kalau seandainya dia ke sini, kita juga tinggal makan. Nah, kemana dia mau pergi? Kalau dia bentengnya mundur menjaga, berarti kan kita bisa dapat satu perwira. Nah, jadi seperti itu. Kalau seandainya dia makan pakai benteng pun, kita tinggal dorong pion. Dorong pion, gajahnya pergi, dan kita bisa mendapatkan benteng. Oke. Jadi itu teman-teman, cukup sederhana sekali. Kita harus mengkalkulasikan langkahnya, apa-apa saja penjaganya, bisa nggak kita paksa agar penjaganya itu pergi. Tiangnya di sana. Oke, kita lanjut soal ketiga. Nah, ini agak sedikit gimana ya? Ini ada langkah sederhananya, ada langkah yang agak rumit tapi lebih bagus. Oke, clue-nya di sini teman-teman, idenya sekarang ini sama-sama mempining ini teman-teman. Menteri kita mempining ke sini, mempining menteri, tapi menterinya dijaga oleh kuda dan raja. Berarti terjadi pertukaran nantinya kalau seandainya kita makan. Nah, sekarang secara tidak langsung, cara sepintas, bahaya di putih juga ada karena menterinya mempining ke sini. Sementara menteri kita ini tidak ada yang menjaga, tidak ada yang backup, dan kudanya juga menjaga. Coba kita lihat, kuda kita di sini yang menyerang ada 2, 1, 2. Yang membela cuma 1. Nah, seperti hukum yang sudah kita pelajari tadi, jika yang menyerang itu lebih banyak daripada yang membela, otomatis yang menyerang itu bisa mendapatkan keuntungan. Ini logikanya kalau seandainya kuda kita pergi, menteri kita, kalau seandainya kuda kita pergi ya, menteri kita kan sudah pasti dapat gratis. Nah, jadi kita bagaimana caranya dengan posisi yang seolah-olah kita dengan posisi sulit ini, artinya ancaman kehilangan kuda, tapi kita bisa mendapatkan keunggulan dengan posisi bidak kita yang ada pada saat ini. Coba kita perhatikan, kita punya gajah putih teman-teman. Andaikan pion di sini tidak ada ya, kita bisa saja menambah pembelaan gajah kita ke peta B5. Jadi kalau kita tambah pembelaan, yang menyerang 2, yang membela juga ada 2, itu dipastikan sama. Kalau seandainya yang menyerang sama dengan yang membela, maka tidak akan ada yang berani mulai duluan. Yang mulai duluan berarti yang kalah, berarti akan kalah. Bagaimana caranya? Jadi clue-nya seperti itu teman-teman. Bagi yang ingin berimajinasi terlebih dahulu, silahkan di pause videonya. Bagi yang penasaran, ayo kita lanjut. Langkah terbaik putih pada saat ini, karena kita tidak mungkin lagi menggerakkan kuda teman-teman. Langkah sederhananya ya, kita makan pion yang berada di C4 dulu. Jika seandainya hitam memakan dengan menteri, maka bahaya akan terjadi pada hitam, karena kita bisa melakukan ke sini piningnya. Mau nggak mau menterinya pasti hilang ya. Kalau seandainya dia makan pakai kuda, kita cukup seperti ini teman-teman ya. Berarti seandainya seperti ini terpining, yang menjaga cuma 1, yang membela cuma ada 2. Yang menjaga cuma 1, yang menyerang ada 2. Oke, nah ada 2. Berarti dia harus menambah penjagaan. Berarti dia menjaga di sini teman-teman ya. Nah, jika dia menjaga di sini, kita nggak usah buru-buru lagi, buru-buru untuk memakannya. Kita bisa saja skak dulu ke sini ya. Kalau seandainya kita makan ini, dia pasti makan lagi seperti ini teman-teman. Untung bagi kita apa? Nggak ada untung sama sekali. Kita skak di sini, dia bisa lari ke sini, kita nggak ada keuntungan. Jadi makanya jangan buru-buru. Oke, dia menjaga, menambah pembelaan di sini. Kita lihat rajanya sekarang
dengan seandainya dengan kuda berjalan ke sini, rajanya kehilangan peta buat lari. Tadi seandainya kan gini nih, dia bisa lari ke sini nih ya. Tapi seandainya peta ini ditutupi oleh kuda dengan tujuan dia memake up kuda yang di sini, maka peta lari raja satu-satunya cuman ke sini. Nah, kita skak dulu ke sini, teman-teman. Skak ya. Berarti untuk menjaga menutup skak ini, dia cuman ada menteri ke sini atau kuda ke sini. Kuda ke sini nggak mungkin ya, karena menterinya akan dimakan. Oke, kita coba satu-satu. Kalau seandainya kudanya ke sini, nah, dengan lari kuda ke sini teman-teman, berarti kita tadi melakukan langkah paksa menghilangkan penjagaan seperti yang di soal sebelumnya. Karena dengan kuda lari ke sini, penjagaan ke sini pun juga jadi berkurang. Yang mana awalnya dengan kuda tadi di sini, penjagaan itu ada 1 dan 2. Ada 2 penjagaan. Kita yang membela ini juga ada 2, teman-teman. 1 dan 2. Nah, kalau seandainya kudanya larinya ke sini, berarti penjagaan di peta C6 ini berkurang. Sekarang kita lihat, yang menjaga di peta C6 ini kuda ini ada 1, nggak ada lagi ya. Nah, kita yang menyerang ada berapa? 1, 2. Nah, pada saat ini baru kita bisa memakan kudanya. Kita makannya pakai gajah aja, teman-teman, karena akan langsung kita mendapatkan menteri. Nah, dia pasti makan lagi di sini dan kita bisa menang. Oke, itu jawabannya kalau seandainya kuda ke sini ya. Kita coba jawaban lain. Kalau seandainya dia ke sini ya, contohnya dia mau pertukaran menteri sambil menjaga kudanya di sini. Ya, dia berarti yang menjaga ada 1, ada 2. Kita yang menyerang juga ada 1, ada 2. Berarti sama ya. Secara hukumnya itu kita tidak boleh memulai melakukan pertukaran. Tapi dengan kondisi buah seperti ini, teman-teman, kita jangan makan menteri dulu buru-buru. Kita hilangkan lagi penjagaan yang ada. Ini penjagaannya kan di sini nih. Nah, kita paksa agar penjagaannya itu hilang. Karena ini terpining, teman-teman. Caranya adalah kita makan gajah di sini. Karena dia nggak bisa makan ini dulu. Dia harus memprioritaskan raja. Dia bisa makan pakai ini nggak bisa ya. Karena kalau dia makan pakai menteri, maka akan terjadi open skak. Itu nggak boleh. Nah, dia pasti makan pakai ini. Nah, pada saat ini baru kita makan menterinya. Ya, kita menang lagi. Oke. Kita lihat jawaban-jawaban yang lain. Itu jawaban awalnya kita makan pakai gajah ya, teman-teman. Itu jawaban sederhana. Ada lagi jawaban yang bagusnya. Kita ada kondisi seperti ini, teman-teman. Langkah terbaik itu adalah salah satunya kita meletakkan menteri di A8. Tujuannya itu memining kuda juga. Berarti kuda tidak bisa memakan kuda kita di sini. Berarti dia hanya bisa makan pakai menteri. Jadi kan logikanya gini, teman-teman. Ini penjagaan kuda kita ini terpining, yang menyerang ada 2. Yang membela kita cuma 1. Ya. Berarti kita nggak mungkin bisa mempertahankan kuda ini. Jadi kalau seandainya dalam catur itu ada namanya di saat kita sudah tidak bisa bertahan karena kekurangan bidak yang bisa menjaga, kita melakukan serangan balik. Kalau sudah tidak bisa bertahan, kita serang balik. Artinya seperti itu. Jadi kalau seandainya saat sekarang ini kita tidak bisa mempertahankan kuda ini lagi, maka kita cari apa yang bisa kita serang kembali. Jadi di saat seperti ini yang bisa kita serang kembali adalah kudanya. Jadi kita balik menyerang, teman-teman. Karena kalau seandainya kudanya memakan dulu, nggak bisa. Karena kudanya terpining oleh ke raja. Berarti dia mau nggak mau, kalau ingin memakan kuda di sini juga, berarti dia harus makan pakai menteri. Jadi kalau kita makan pakai menteri, kudanya nggak ada penjagaan lagi, baru kita makan kudanya. Gitu. Nah, jadi kalau seandainya di sini dia juga menjaga seperti ini, ya kita tinggal makan di sini, teman-teman. Nih, dia tujuannya kan menterinya mau ke sini, tujuannya menjaga kudanya. Dia mau menjaga kudanya. Kalau posisinya udah seperti ini, kita bisa makan kuda pakai menteri. Berarti dia wajib lagi makan pakai sini. Kita makan lagi. Berarti kita yang menang 1 perwira jadinya. Nggak jadi dengan posisi tadi ini. Nih, ancaman putih sekarang nih, putih akan kehilangan perwira. Tapi dengan kita melakukan serangan balik, kita nggak jadi kehilangan perwira. Malah kita yang menang perwira jadinya. Ya kalau seandainya dia jaga di sini ya, teman-teman, kita kan tinggal makan. Gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya dia makan di sini? Ya, kita makan lagi. Nah, kita makan lagi, teman-teman ya.
tempat lari raja itu cuman ada 1 dan ada 2. Oke. Nah, sekarang kita coba satu-satu. Petak lari raja kita coba larikan ke sini, teman-teman. Nah, berarti dia ke peta hitam ya. Nah, kita juga ada gajah hitam di sini, teman-teman. Nah, langkah terbaik kita adalah gajah kita ke peta A3. Karena ini tidak bisa memakan pion kita karena terpining ke raja, ya. Nah, sekarang apa langkah terbaik bagi hitam lagi? Nah, hitam mau ke sini nih contohnya. Dia mau lari ke sini, tujuannya untuk mengeluarkan gajahnya membela ini. Wah, tidak bisa, teman-teman. Karena kalau seandainya rajanya lari ke sini, maka penjagaan yang ada di gajah tidak ada. Jadi kita bisa saja langsung menteri memakan gajah. Kita coba ya, di sini kita makan gajah. Gak mungkin dia lari ke sana. Dan gak mungkin juga seandainya rajanya lari ke sini. Kalau raja lari ke sini, kita juga tinggal makan gajah. Ya, berarti mutlak langkah terbaik hitam itu hanya ke sini, teman-teman. Ya, baru kita langkah seperti tadi, kita langkah gajah ke A3. Nah, sekarang hitam itu pasti ingin mengaktifkan semua perwiranya. Berarti dia ingin mengeluarkan kuda dulu. Nah, seandainya berarti kudanya hanya kedua tempat di sini. Ya. Gak mungkin dia ke sini. Kalau ke sini itu akan menutup ruang pergerakan rajanya. Berarti bahaya nanti bagi raja. Pasti dia ke sini jalannya. Oke. Nah, pada saat sekarang ini baru kita makan. Oke. Kita makan, berarti dia bisa lari ke sini, teman-teman. Nah, di saat lari ke sini kita tinggal makan lagi. Nah, kan? Nah, berarti di saat sekarang ini kita sudah unggul perwira, teman-teman. Bagaimana nanti kalau seandainya ini sudah terpining nih, anggapnya gajah kita sudah terpining oleh benteng. Bagaimana cara kita larinya? Gampang, teman-teman. Kalau dengan kondisi seperti ini, kita sedang terpining ya. Ini kan kondisi hitam sedang memining putih, ya. Nah, gajah kita terpining. Kita lihat kondisi buahnya. Salah satu cara menghindari pining itu adalah kita menambah pembelaan di bidak yang terpining, atau kita bisa kabur atau lari, tapi dengan catatan kita punya tempo skak. Apa tempo skaknya? Kita tempo skak dulu ke sini, teman-teman. Kalau untuk menghindari pining itu salah satunya kita melarikan bidak kita dulu dengan catatan ada tempo skak. Berarti itu pasti aman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini sangat gampang sekali. Ini posisi-posisi yang seperti ini berbahaya, teman-teman. Kalau seandainya raja sama menteri lawan itu dalam kondisi sejajar, itu sangat bahaya sekali. Kita harus jeli melihat bentuk-bentuk bangunan seperti ini. Tapi walaupun dia sejajar, ini tetap ada yang melindungi raja. Di sini ada pion. Bagaimana caranya agar kita memaksa pion ini agar tidak ada di sini? Jadi kalau seandainya pion ini tidak ada di sini ya, berarti ada garis lurus antara raja dan menteri. Nah, kalau seandainya sudah terjadi garis lurus seperti ini, dengan posisi bangunan kita yang ada di sini, kita bisa saja nanti meletakkan benteng kita di G1. Karena G1 kita di backup oleh kuda yang ada di E2. Nah, berarti kita bisa mendapatkan menteri. Bagaimana caranya? Oke. Bagi yang ingin berimajinasi terlebih dahulu, silahkan di post videonya. Bagi yang penasaran, yuk kita lanjut. Nah, langkah terbaik itu sangat gampang sekali, teman-teman. Seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, kita harus memaksa penjagaannya agar untuk tidak ada di sana. Berarti kalau kita memaksa agar pion ini tidak ada di lajur yang sama dengan menteri dan benteng, berarti kita harus memaksa dia pergi. Caranya adalah kita cukup makan kuda. Makan kuda. Kalau dia nggak mau rugi, dia makan. Baru kita letakkan di sini. Nah, terpining, teman-teman. Mau nggak mau dia harus makan. Baru kita makan. Nah, kita sudah unggul menteri di sini. Nah, jadi ini sangat sederhana sekali ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir nih, teman-teman. Nah, ini. Coba kita lihat dulu bentuk-bentuk bangunannya. Apa yang terpining dan berapa yang menyerang dan berapa yang membela. Sekarang putih jalan dulu. Kita lihat posisi bangunannya seperti ini. Gajah kita memining gajah yang arah ke raja lawan. Oke. Nah, sekarang kalau seandainya kita makan gajah di sini, ya kita lihat ya. Itu yang menyerang itu ada 1, yang membela juga ada 1. Berarti 1 sama 1 kalau kita makan itu akan terjadi pertukaran saja ya, teman-teman ya. Kita tidak unggul. Nah, apa langkah terbaik kita, teman-teman? Oke. Kita ada kuda di sini yang bisa mengarah ke sini. Ya.
Nah, sekarang kalau seandainya kuda kita ini nggak ada ya, seandainya kuda kita ini nggak ada, berarti perhatikan nih, bayangkan kuda nggak ada, berarti yang membela gajah hitam, yang menyerang gajah hitam itu ada dua berarti teman-teman. Ada gajah kita dan menteri, dan yang membela itu cuma menteri aja satu. Nah, logikanya kalau seandainya kuda ini nggak ada, kita bisa mendapatkan keunggulan memakan gajah di sini, karena kita yang menyerang ada dua, yang membela hitam cuma ada satu. Apa langkah terbaik kita? Kemana kuda ini mau kita beri buka larinya, agar kita bisa mengancam gajah ini dengan menteri, dan kita juga kuda ini memberikan ancaman lain. Nah, seperti biasa, bagi yang ingin berimajinasi terlebih dahulu silahkan di pause videonya, dan bagi yang penasaran mari kita lanjut. Oke, untuk langkah terbaik dari putih ini adalah kita membuka lajur kuda ke sini teman-teman. Kita sambil mengancam menterinya. Oke? Berarti mengancam menteri, kita juga membuka ancaman ke sini. Jadi berarti untuk yang menyerang gajahnya kita ada dua. Nah gimana dong? Nanti kan dimakan juga ini ke sini. Ya, boleh. Dia boleh makan dulu sambil mengancam menteri kita. Nah, sekarang dengan posisi seperti ini, menterinya juga terancam teman-teman. Dan untungnya lagi, menterinya terancam juga langsung tempo ska. Menterinya terancam langsung tempo ska. Berarti kita bisa saja makan menterinya terlebih dahulu. Berarti kan ska ya. Oke, ska ya. Berarti dia makan, anggap pakai benteng. Nah, pada saat sekarang ini baru kita makan lagi gajahnya. Dan juga mengancam gajahnya yang lain. Jadi kita makan gajahnya di sini teman-teman. Kita ada tempo ska. Dan kita juga mengancam gajahnya di sini. Berarti dia bisa saja lari. Dan kita dapat satu perwira kembali. Nah, seperti itu. Kita juga bisa lari ke sini teman-teman. Lari ke sini sambil ngancam ini. Nah, kalau seandainya dia makan pakai kuda, kita bisa saja ska di sini. Ska wajib pakai menteri ya, karena kita memaksa agar terjadi pertukaran. Nah, kalau seandainya dia lari di sini teman-teman, kita tinggal makan ininya aja. Ya. Oke. Nah, kalau seandainya dia makan pakai menteri, ska lagi. Mohon maaf, dia pakai menteri, kita ska lagi, dia lari, baru kita ke sini. Oke. Jadi intinya, idenya kita menambah serangan sekaligus mengancam yang lain. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman silakan diulang-ulang lagi videonya, dipahami betul, ditonton berulang-ulang, dipahami sehingga teman-teman sudah paham di dalam kepalanya maupun di luar kepalanya dengan konsep-konsep seperti ini. Jadi nanti di dalam pertandingan catur yang sebenarnya teman-teman bisa melihat bentuk-bentuk unggul seperti ini, bahkan teman-teman bisa membentuk dan memaksakan bentuk-bentuk unggul itu tercipta sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan dalam bertanding. Oke, sekian dulu untuk videonya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.